pada saluran cerna atas, dan untuk hari ini kita membahas untuk yang saluran pencernaan bawah gitu. Eee, ada subbab yang akan kita bahas. Yang pertama terkait dengan patofisiologi dan terapi pada diare, yang kedua untuk inflammation bowel disease, dan yang ketiga diverticular disease. Terakhir nanti akan ada contoh kasus seperti minggu lalu. Jadi sama prinsipnya pada minggu lalu, kita berulang kali, berdiskusi dan, saya tekankan bahwa, proses asuhan gizi pada penyakit infeksi saluran cerna itu memang, sangat berpengaruh dan, butuh koordinasi dan kerjasama yang sinergis antara nutritionist dan dietitian, di rumah sakit atau pelayanan kesehatan lainnya dengan tenaga kesehatan lainnya, terutama DPJP atau dokter penanggung jawab utama pasien yang, menangani pasien gitu. Karena intervensi diet yang kita berikan itu memang bertujuan untuk meringankan gejala yang dirasakan oleh pasien. Karena memang pada, penyakit infeksi saluran pencernaan itu gejalanya sungguh-sungguh berkaitan dengan intake atau asupan makan pasien terutama, yang melalui oral atau mulut. Juga terapi diet atau, zat gizi yang kita berikan itu bertujuan untuk memperbaiki kekurangan zat gizi, yang merupakan hasil atau manifestasi dari penyakit saluran pencernaan. Dan oleh karena itu, seorang nutritionist dietitian itu memang harus mampu melakukan asuhan gizi yang komprehensif. Jadi, asuhan gizinya betul-betul, dilakukan efektif dan efisien, sehingga masalah yang ditemukan itu dari awal kita lakukan pengkajian, kemudian kita tentukan diagnosanya apa, masalahnya apa, kita tentukan intervensinya, bagaimana, dan kemudian rencana monitoring evaluasi kita seperti apa, itu memang harus, betul-betul sesuai dan tepat sasaran apa yang dirasakan oleh pasien dan disesuaikan dengan diagnosa medisnya. Sehingga, intervensi yang kita berikan itu nyambung dan, memang bisa menyelesaikan masalah, gizi yang terjadi pada pasien-pasien dengan penyakit saluran cerna. Nah, mungkin sama seperti minggu lalu, jadi memang data yang diperlukan itu terutama yang khas teman-teman pada penyakit saluran cerna itu, kalau boleh saya bold, yang pertama perubahan berat badan, apakah ada penurunan atau peningkatan? Penurunan, tentu terjadi, biasanya karena kekurangan intake oral, dalam waktu yang cukup lama ya. Kalau peningkatan biasanya karena ada massa atau, penumpukan cairan di rongga abdomen. Kemudian obat-obatan yang dikonsumsi termasuk suplemen itu juga harus kita perhatikan karena, biasanya obat-obatan ini memang memberikan efek, terhadap, ep asupan makan pasien dengan penyakit saluran cerna. Gejala-gejala yang menyebabkan perubahan asupan makanan atau minuman seperti mual, muntah, kembung itu sangat khas pada pasien-pasien dengan penyakit saluran cerna, serta gejala lain yang berpotensi menimbulkan defisiensi vitamin dan mineral. Jadi, kalau misalnya muntah-muntah, dalam waktu lama kemudian tidak dilakukan, rehidrasi atau pertolongan, itu kemungkinan juga, akan kehilangan elektrolit atau terjadi kondisi imbalance elektrolit yang bisa mengganggu, komposisi atau keseimbangan tubuh. Baik, kita langsung masuk ke patofisiologi dan terapi pada diare. Jadi kalau menurut WHO, sebenarnya diare ini adalah kondisi di mana seseorang itu mengalami BAB cair lebih dari 3 kali sehari. Jadi kalau buang air besarnya cair, tapi baru 1 sampai 2 kali, itu belum dikategorikan diare. Tapi kalau sudah mulai 3 kali, 4 kali, 5 kali lebih, dalam 1 hari, dalam 24 jam hitungannya, itu kita, definisikan atau kita kategorikan sebagai diare. Sebenarnya diare ini, lazim ditemukan dan pada 1 sampai 5% populasi dewasa itu, cukup cukup, cukup common ya terjadi diare ini. Nah, diare ini terjadi ketika, ada percepatan transit makanan pada usus halus. Jadi, yang seharusnya makanan itu diabsorpsi di usus halus itu, enggak, dia langsung lewat menuju ke kolon, kemudian ada penurunan enzim-enzim pencernaan,
Terus ada penurunan absorpsi air dan zat gizi. Absorpsi air seperti yang kita tahu terjadi pada usus besar itu juga berkurang aktivitasnya, atau justru ada peningkatan sekresi air ke saluran cerna. Jadi apa namanya, ada perpindahan air ke bagian saluran cerna yang berlebihan. Dan umumnya sebenarnya diare ini akan hilang dalam beberapa hari, dan penyebabnya biasanya karena penyakit inflamasi, jadi ada infeksi atau peradangan di dalam tubuh itu bisa menyebabkan diare, kemudian ada infeksi jamur, bakteri atau virus gitu ya, penggunaan obat-obatan atau respon alergi terhadap suatu makanan. Jadi kalau misalnya pasiennya misalnya alergi sesuatu ya, alergi misalkan ada alergi protein susu sapi gitu, itu manifestasinya salah satunya bisa menjadi diare. Nah, kondisi emergensi, di mana seseorang harus, segera dibawa ke pusat kesehatan atau tempat pertolongan pertama atau fasilitas kesehatan, pada dewasa jika diarenya berlangsung lebih dari 2 hari, kemudian disertai dengan demam, ada muntah berulang, kemudian BAB cairnya itu sendiri dalam 24 jam udah lebih dari 6 kali sehari nih. Terus, disertai juga dengan nyeri parah di area abdomen atau rektum, terus BAB-nya juga ternyata berdarah atau justru warnanya kehitaman dan mengalami gejala dehidrasi, itu harus sesegera mungkin dibawa ke fasilitas kesehatan. Untuk bayi, balita, dan anak itu lebih singkat cut off-nya, diarenya berlangsungnya lebih dari 24 jam, kemudian disertai dengan demam, ada nyeri parah di area abdomen atau rektum. Biasanya sih kalau bayi atau balita mungkin nggak bisa bilang ya ada sakit di perutnya, tapi kita bisa lihat dari tanda-tandanya, misalnya bayi atau balita tersebut cenderung rewel, nangis, dan segala macam. Kemudian BAB berdarah atau berwarna kehitaman sama seperti dewasa dan mengalami gejala dehidrasi. Kondisi-kondisi tersebut kita sebut dengan kondisi emergensi diare. Jadi kalau ada tanda-tanda ini harus sesegera mungkin orang itu dibawa ke fasilitas kesehatan. Nah, diare ini sendiri ada beberapa jenis, didasarkan pada sumbernya apa gitu ya, sumber penyebabnya itu apa. Yang pertama eksudatif diarea atau diare eksudatif, itu dia diare yang berkaitan dengan kerusakan lapisan mukosa usus. Jadi karena lapisan mukosa ususnya rusak, dia mengakibatkan adanya penumpukan mukus, cairan, darah, dan plasma protein. Nah, eksudatif diare ini biasanya terjadi pada pasien-pasien dengan Crohn disease, colitis ulceratif, dan seseorang yang menjalani terapi radiasi. Jadi kalau nanti teman-teman PKL di rumah sakit atau mungkin apa namanya berkeinginan untuk bekerja di rumah sakit, teman-teman akan sering melihat pasien-pasien dengan kemoterapi atau radiasi itu juga punya efek manifestasi itu dia bisa terjadi diare. Jadi diarenya itu bukan karena salah makan atau apa namanya, misalnya ada intoleransi terhadap makanan tertentu gitu ya pada pasien yang nggak punya riwayat alergi makanan apa-apa ya. Jadi memang diarenya itu pure karena efek terapinya itu, radiasi dan kemoterapi. Kemudian osmotik diare itu terjadi pada saat adanya cairan atau larutan yang tidak dapat diabsorpsi oleh usus. Nah, ini biasanya terjadi pada seseorang yang punya intoleransi laktosa atau pasien yang konsumsi air gula tinggi pasca operasi gastrojejunostomi. Jadi pada operasi-operasi saluran pencernaan yang cukup cukup besar ya kita bilangnya. Jadi kayak ada pemotongan beberapa bagian dari saluran pencernaan, kayak misalnya ini gastrojejunostomi itu pemotongan lambung sampai jejunum. Nah, itu memang nanti teman-teman bisa cari jurnalnya, terapinya itu memang salah satunya kita hindari asupan gula yang tinggi gitu. Jadi memang kalau misalnya ada pemberian nutrisi enteral, kita berikan yang kandungan gulanya itu memang rendah karena pada pasien-pasien dengan operasi pemotongan bagian-bagian saluran cerna yang
besar itu bisa menyebabkan osmotik diarea jika ada konsumsi gula yang tinggi seperti itu. Kemudian secretory diare, jadi terjadi akibat infeksi bakteri, virus maupun peningkatan sekresi hormon di usus halus. Ini apa namanya, salah satunya masuk diare akibat rotavirus itu juga termasuk. Kemudian malabsorptif diare, jadi dia diare yang berkaitan dengan kegagalan saluran cerna GI tract menyerap zat gizi di dalam usus. Jadi zat gizinya itu keluar lagi bersamaan dengan BAB. Contohnya adalah kondisi steatorea, jadi di fesesnya itu ada lemak gitu. Jadi fesesnya tuh berlemak gitu. Nah, itu apa namanya? Berarti menandakan bahwa tubuh pasien tersebut tidak bisa mengabsorpsi lemak dengan baik, sehingga lemaknya malah ikut turun ke BAB, ke feses. Nah, biasanya ini terjadi pada seseorang yang mengalami inflammatory bowel disease atau pasca operasi reseksi. Reseksi itu adalah pemotongan usus yang cukup panjang, atau kondisi di mana cairan empedu dan enzim pankreas itu tidak cukup kuat untuk tidak cukup adekuat untuk menyerap lemak. Kemudian ada medication induced diare. Jadi diare yang terjadi karena penggunaan obat-obatan tertentu. Nah, obat-obatan ini ternyata dia salah satu efek atau bekerjanya adalah dengan mempengaruhi motilitas atau gerakan usus. Biasanya terjadi pada pasien dengan perawatan lama di rumah sakit. Jadi apa namanya, inapnya lama, rawat inapnya lama, kemudian dengan penggunaan obat-obatan tertentu, itu tubuhnya atau ususnya merespon dengan pengaruh gerakan ususnya jadi lebih lebih apa namanya, lebih cepat ya. Tadi kan transit ususnya cepat. Jadi terjadilah diare karena pengaruh obat. Kemudian antibiotik associated diare. Nah, kalau ini diarenya terjadi karena penggunaan antibiotik. Kenapa? Karena antibiotik itu mengakibatkan proliferasi pertumbuhan mikroorganisme yang patogenik. Nah, mikroorganisme patogenik itu menyebabkan peningkatan sekresi cairan dan elektrolit. Jadi apa contohnya ini ada bakteri Clostridium difficile, di mana si difficile infection ini adalah penyebab terjadinya infeksi nosokomial. Infeksi nosokomial itu infeksi yang terjadi ketika pasien sedang dirawat di rumah sakit. Jadi pada penggunaan antibiotik tertentu itu juga bisa terjadi diare. Kemudian disease related diare, jadi diare yang terjadi pada penyakit-penyakit penurunan imunitas. Jadi pada pasien-pasien dengan HIV, AIDS, ya, kemudian penderita kanker yang dengan terapi kemoterapi, post transplantasi ginjal itu pasien-pasien yang imunnya sedang turun drastis gitu ya, itu bisa beresiko terjadinya diare, dan diarenya itu relasinya atau kaitannya itu dengan penyakitnya juga. Kemudian pasien-pasien yang malnutrisi berat itu juga beresiko mengalami disease related diare. Kenapa? Karena pada pasien-pasien tersebut itu kan ada terapi obat yang namanya imunosupresan. Jadi kondisi badannya itu sedang imunodefisiensi gitu ya. Kondisi imunnya itu lagi lemah. Jadi tubuh tuh lebih sensitif dalam merespon efek toksisitas obat. Yang misalnya pada pasien atau sorry dengan kondisi sehat kita diberikan obat A gitu ya, tidak terjadi apa-apa, tapi pada pasien dengan penurunan imunitas ketika dikasih obat yang sama itu respon tubuhnya jadi lebih tinggi ya terhadap efek toksik dari obat tersebut. Nah, karena imunnya juga lagi rendah pada pasien-pasien ini, jadi memang kemungkinan juga terjadi proliferasi pertumbuhan organisme yang patogenik yang bisa menyebabkan diare. Nah, terapi diare seperti sebelumnya dibedakan menjadi terapi farmakologi dan non-farmakologi. Untuk yang farmakologi, penggunaan obat-obatan sebenarnya karena diare itu adalah gejala atau hasil dari penyakit penyertanya. Maka sebenarnya pengobatannya itu lebih difokuskan untuk penyakit penyertanya yang menyebabkan diare itu apa. Kemudian kalau untuk diarenya itu sendiri sebenarnya terapinya adalah untuk manajemen rehidrasi
atau apa namanya penggantian cairan dan elektrolit, terutama pada pasien-pasien yang diarenya sudah kronis. Jadi kita harus mengkoreksi apa namanya elektrolit yang memang cenderung rendah pada pasien-pasien yang diare kronis ini. Misalnya yang paling kelihatan itu natrium sama kalium. Bisa menggunakan oral rehydration solution atau larutan glukosa ditambah elektrolit melalui intravena atau infus gitu. Kemudian kalau misalnya memang dibutuhkan bisa ditambahkan nutrisi parenteral. Jadi selain apa namanya pemberian cairan dan elektrolit melalui intravena juga diberikan protein, kalori dari nutrisi parenteral. Kemudian obat-obatan lain seperti obat anti diare tunggal, atapulgit, anti diare kombinasi, biasanya atapulgit dan loperamid, serta antibiotik quinolone seperti sipoproflaksin itu bisa diberikan sorry ini anti diare ya bukan antibiotik anti diare quinolone bisa diberikan sesuai kondisi pasien. Nah, kalau untuk non farmakologinya yaitu terkait dengan diet atau gizinya, jadi memang kita harus perhatikan dulu nih sebenarnya penyebab diarenya sampai pada pasien ini apa. Jadi penggantian cairannya selain melalui oral rehydration solution juga kita bisa berikan dalam bentuk kuah, kemudian kuah sup gitu ya, terus kaldu, kaldu boleh kaldu ayam, kaldu daging sapi, kaldu sayur, tapi memang lebih diutamakan kaldu dari hewani karena mineralnya lebih banyak. Terus jus juga bisa kita berikan, tentunya jusnya disesuaikan dengan kondisi. Kalau biasanya saya jusnya itu kita berikan dalam bentuk jus saring, jadi ampasnya dari si buah-buahan itu tuh nggak ada, jadi pure kayak seperti kita ngejus dengan menggunakan juicer gitu ya, jadi hanya sari buahnya aja. Kemudian cairan isotonik juga bisa diberikan. Nah, pada diare osmotik kita hindari pemberian gula-gulaan ini yang tadi apa singkat saya bahas. Jadi memang itu bisa memperparah diare. Kenapa? Karena ada penurunan metabolisme disakarida pada penyakit infeksi dan inflamatori usus. Jadi pada saat keadaan infeksi itu metabolisme gula di dalam tubuh itu menurun. Dietnya diberikan diet rendah sisa dengan serat larut airnya kadarnya moderat. Kenapa? Karena makanan berserat itu dia memperlambat laju pengosongan lambung, memperlambat transit makanan di saluran cerna dan menarik air ke usus. Jadi pada saat kondisinya lagi parah itu justru memperparah kondisi. Nah, konsumsi serat pada penderita diare juga bisa meningkatkan volume feses dan menimbulkan gas dan kembung. Jadi malah fesesnya udah cair, sering, kemudian tambah banyak gitu ya. Nah, belakangan ini juga ternyata ditemukan beberapa studi yang menganjurkan penggunaan probiotik untuk penanganan diare. Jadi si probiotik ini bekerja dengan merangsang pembentukan imunoglobulin, khususnya IgA, dan untuk menginisiasi perkembangan dan aktivitas sel T limfosit. Ada beberapa probiotik yang disarankan. Yang pertama Lactobacillus Boulardii Saccharomyces bifidobacterium itu diketahui dapat mencegah resiko AAD. AAD itu singkatan dari antibiotic associated diare. Kemudian Bacillus spp, Bifidobacterium spp, Clostridium botulism dan teman-temannya itu juga bisa mencegah AAD, antibiotic associated diare. Kemudian Saccharomyces boulardii juga selain untuk AAD, dia juga bisa menurunkan toksin A dan B yang dihasilkan oleh patogen Clostridium difficile. Dan yang terakhir, Lactobacillus rhamnosus gigi itu mengurangi insiden diare pada anak-anak, terutama diare akibat rotavirus. Nah, pada kondisi diare yang kronis, umumnya itu memang dehidrasi, gejala dehidrasi itu sudah ada. Kemudian kalau kita ambil cek lab pasiennya itu untuk kadar elektrolitnya memang sudah terganggu. Nah, apabila diarenya terjadi karena manifestasi infeksi yang berkepanjangan, misalnya
kondisi imunodefisiensi atau penyakit inflamatori, penyakit infeksi, itu juga kemungkinan besar akan terjadi malabsorpsi vitamin, mineral, protein, serta lemak. Termasuk di dalamnya adalah resiko anemi karena pada pasien-pasien yang juga ada perdarahan saluran cerna. Nah, defisiensi zat gizi ini akan mengubah mukosa usus dan viri-viri usus sehingga terjadilah malabsorpsi zat gizi dan pada saat nanti ada kondisi perbaikan, diarenya sudah perbaikan, akan kita berikan dietnya itu bertahap apa untuk jumlah seratnya maksudnya, karena kan tadi pada saat awal ketika terjadi diare seratnya itu kita batasi bahkan dihilangkan gitu ya, bisa dihilangkan pada kondisi tertentu. Nah, kalau diarenya sudah perbaikan, seratnya kita berikan bertahap supaya apa? Supaya fungsi mukosa ususnya kita kembalikan lagi seperti sebelumnya, sebelum terjadi diare. Kemudian untuk meningkatkan absorpsi air dan elektrolit, jadi juga membantu dalam perbaikan elektrolit serta memperbaiki konsistensi feses jadi lebih bulky. Tujuan diet pada pasien diare yang pertama memperbaiki keseimbangan cairan dan elektrolit dan yang kedua mengganti kehilangan zat gizi. Di mana syarat dan prinsip dietnya energinya diberikan sesuai kebutuhan. Kebutuhan di sini adalah perlu kita note yang prinsipnya diare itu adalah gejala yang menyertai. Jadi kita lihat dulu diarenya karena apa, penyebab penyakitnya apa, misalnya diarenya karena efek dari kemoterapi atau radiasi, maka energi yang kita berikan atau energi yang kita hitung berdasarkan pada kondisi kemoterapi atau radiasinya, seperti itu. Atau misalnya diarenya terjadi pada pasien yang pasien SIDA, HIV/AIDS. Nah, itu berarti berikan energinya sesuai dengan kebutuhan pasien tersebut, SIDA gitu. Kemudian protein diberikan sesuai kebutuhan juga, bisa start dari 10 sampai 15%. Itu juga sesuai dengan penyakitnya apa. Kemudian lemak juga diberikan cukup sesuai kebutuhan. Karbohidrat diberikan dari sisa kebutuhan energi, dikurangi protein, dikurangi lemak. Jangan lupa juga diberikan persentasenya yang kita berikan itu berapa gitu. Misalnya protein dari total kebutuhan energi, protein diberikan 15%, kemudian lemaknya 25%, maka hitung sisa karbohidratnya, hasilnya sekian gram, berikan keterangan berapa persennya itu. Misalnya dari contoh yang barusan karbohidratnya 60% gitu. Nah, asupan seratnya maksimal 8 gram per hari dan dianjurkan untuk diberikan diet rendah laktosa, kadar laktosanya kurang dari 6 gram per hari pada pasien-pasien yang laktos intolerans. Tapi kalau tidak laktos intolerans ya tidak usah kita apa namanya, tidak usah kita batasi gitu asupan laktosanya gitu. Tapi memang kalau saya biasanya sih memang tidak tidak apa namanya, tidak memberikan diet, jadi memang memang prinsipnya sih memang low lactose juga gitu. Pun kalau misalnya diberikan makanan cair di rumah sakit pada kondisi diare, biasanya memang kita pilihan juga formulanya yang low lactose, free lactose bahkan. Jadi yang betul-betul tidak mengandung laktosa sama sekali. Nah, kemudian, hindari susu dan produk olahannya, terus hindari juga makanan yang berserat kasar. Jadi kalau makanan-makanan yang teksturnya, agak keras gitu ya, seperti agak padat, bukan agak keras, agak padat kayak daging sapi, daging ayam, kita buat lebih empuk, lebih lunak, atau bisa juga kita bantu dengan cincang, kita bantu dengan disuir gitu ya. Makanan berlemak, jadi memang, tidak diberikan makanan-makanan yang digoreng, kemudian makanan-makanan yang menimbulkan gas, itu juga, tentu ya tidak kita berikan karena memang, bisa, memperparah kondisi kembung, kondisi perut begah yang biasanya terjadi pada pasien-pasien yang sedang diare. Beberapa bahan makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan dari sumber karbohidrat, kalau yang dianjurkan misalnya bubur disaring, roti bakar itu masih boleh, kentang dibikin puree atau mash,
atau kentang rebus atau, baked gitu ya, kentang panggang, tapi kalau french fries jelas-jelas tidak boleh ya. Kemudian makaroni, mie, bihun yang direbus, kemudian biskuit, crackers, tepung-tepungan yang dibuat puding atau bubur, kayak bubur sumsum gitu ya, dari tepung beras itu boleh. Kalau sumber karbohidrat yang tidak dianjurkan, ya seperti beras ketan, kemudian roti whole wheat, jadi yang, full, roti gandum yang tapi yang bener-bener beneran whole wheat bread gitu ya, jagung, ubi, singkong, tales, cake, dodol, tepung-tepungan yang dibuat kue manis tinggi lemak gitu ya, tadi si cake sebenarnya definisinya. Kemudian untuk protein hewani yang dianjurkan, intinya adalah semua protein hewani tidak ada yang kita batasi atau kita larang, berikan kepada pasien diare, hanya pengolahannya saja. Misalnya kayak contohnya ini daging dimasak empuk, atau hati atau ayam atau ikan digiling halus. Jadi, telur rebus, steam, ceplok air, atau telurnya dicampur ke makanan atau minuman. Jadi memang tidak ada proses, digoreng ya di sini. Kemudian tidak dianjurkan seperti daging yang berserat kasar, jadi memang harus teksturnya dibuat lunak, ayam atau ikan yang diawetkan atau digoreng. Jadi kalau menggunakan makanan kalengan, tidak disarankan. Kemudian telur ceplok, susu, dan produk olahannya gitu ya pada fase akut. Protein nabati juga, sebenarnya tahu atau tempe boleh asalkan tidak digoreng, susu kedelai itu boleh. Biasanya saya menggunakan ini sebagai alternatif, pada kondisi akut dan, karena tidak diberikan susu sapi kan, jadi biasanya memang kita ganti dengan, soya base. Yang tidak dianjurkan, seperti kacang-kacangan utuh, kacang tanah, kacang merah, kacang hijau, kacang kedelai, tempe yang digoreng ini ya, kurang kata-kata yang digorengnya, oncom, itu jadi memang tidak dianjurkan, sementara. Untuk sayuran dan buah-buahan itu dibuat, sari kalau bisa, pada yang bener-bener yang diarenya parah gitu ya, pada kondisi akut. Kemudian, nanti setelah, perbaikan biasanya saya mulai berikan, sayur-sayurannya itu yang, tidak menimbulkan gas gitu ya, seperti misalnya wortel, buncis, itu masih bisa diberikan dalam bentuk utuh ketika diarenya sudah perbaikan, tetapi, buah-buahannya biasanya, saya masih berikan dalam bentuk sari buah. Jadi betul-betul, tidak ada ampasnya sama sekali. Kemudian kalau nanti, diarenya makin baik lagi, kita coba dengan, buah-buahannya, jusnya mulai diberikan ampas, seperti itu. Dan nanti ketika sudah betul-betul, free free dari kondisi diare, bebas diare, itu ya udah normal aja gitu ya, diberikan sayur dan buah seperti biasa. Minuman yang dianjurkan itu teh, sirup, kopi encer. Kopi encer ini harus dikonfirmasi ke dokter ya, teman-teman, dokter yang merawat, apakah memang boleh atau tidak. Sebenarnya sih kalau di rumah sakit jarang disediakan, teh ya, kecuali, untuk kelas-kelas perawatan khusus, mungkin ada pasien-pasien yang mendapatkan fasilitas T-set gitu, seperti di hotel gitu. Nah, biasanya pasien suka iseng gitu nanya, "Nih boleh nggak sih Bu diberi saya minum kopi yang ada di T-set-nya," dan seperti itu harus kita konfirmasi dulu ke dokter. Terus, minuman yang tidak boleh jelas, minuman beralkohol, minuman mengandung soda, ya biasanya juga di rumah sakit kita nggak ada, menunya atau makanannya. Kemudian, bumbu masih boleh garam, gula, jadi kalau makanan untuk pasien diare jangan hambar juga ya teman-teman, tetap harus dikasih bumbu, memang walaupun tidak kita berikan bumbu-bumbu yang merangsang seperti cabe, jahe, merica, terus, cuka atau bumbu-bumbu lain yang, sifatnya merangsang, saluran cerna gitu ya, tapi memang tidak hambar juga, jadi penggunaan garam masih boleh. Biasanya dietnya dipesan, diet rendah serat atau diet rendah sisa,
Bentuknya bisa saring, diberikan pada pasien fase akut, atau bentuk lunak mulai naik bertahap, bentuknya konsistensinya diberikan pada pasien fase transisi, atau kondisi diarenya mulai membaik, atau pada penyakit kronis. Jadi, memang diarenya itu, apa sih, terjadinya kronis dan kita sudah koordinasi dengan dokter juga biasanya. Kalau karena makanan bentuk saring itu kan memang dia cenderung rendah, zat gizi ya teman-teman, karena ada campuran air dan sebagainya. Jadi ketika diarenya memang kita rasa bukan karena infeksi atau infeksinya sudah teratasi, tapi BAB-nya masih belum, bagus konsistensinya, itu boleh kok kita sarankan ke tim dokter yang merawat bahwa, bisa diberikan dalam bentuk lunak supaya ada zat gizi juga yang masuk, gitu. Baik, untuk diare tadi sudah selesai, kira-kira ada yang mau ditanyakan atau kita sambil lanjut aja ya? Kalau misalnya memang ada yang mau tanya boleh langsung langsung buka suara aja. Nah, untuk, penyakit kedua yaitu inflammatory bowel disease. Inflammatory bowel disease ini, biasa disebut IBD. IBD ini biasanya terjadi pada populasi usia 15 sampai 30 tahun. Nah, di RSCM sendiri pada tahun 2017 sampai 2018 ternyata, ada 175 kasus dengan range usianya 20 sampai 49 tahun. Dan si IBD ini juga lebih sering terjadi pada negara-negara atau daerah-daerah yang berkembang, kemudian, daerah-daerah perkotaan. IBD ini terdiri dari 2 penyakit, yang pertama Crohn disease dan yang kedua colitis ulceratif. Dan penyebab utamanya sebenarnya belum diketahui pasti apa, tapi, kemungkinan sampai sekarang studi yang, terbaru itu memang, lebih kepada faktor genetik kemungkinannya, termasuk mutasi gen yang berperan dalam sistem imunitas usus. Jadi, tubuh pada pasien-pasien ini, tubuhnya itu merespon makanan, cairan, dan bakteri usus normal, mikrobiota usus itu sebagai benda asing dan, akhirnya mereka menyerang sendiri gitu ya, menyerang sendiri tubuhnya sehingga terjadilah kondisi inflamasi. Dan umumnya, IBD ini memang penyakit yang, bukan sembuh, tapi ada masa remisi dan masa relapse. Jadi remisi adalah ketika, kondisi inflamasinya tidak terjadi gitu ya, keadaan dalam tanda kutip "sehat", dan masa relapse itu ketika inflamasinya terjadi. Jadi orangnya itu, merasa kambuh gitu ya penyakitnya. Dan, uniknya karena memang ini dicurigai penyakit genetik, maka gejalanya berbeda-beda antara pasien atau penderita. Nah, beberapa karakteristik yang berbeda antara Crohn's disease dan colitis ulceratif itu, Crohn's disease itu dia dapat terjadi di semua bagian saluran cerna, tapi memang paling, banyak 50-60% kasus terjadinya pada ilium distal dan kolon. 15-25% kasus itu terjadi hanya pada usus halus atau hanya pada kolon. Nah, kalau colitis ulceratif itu dia terjadinya pada usus besar dan rektum, jadi tidak melibatkan usus halus. BAB berdarah itu biasanya terjadi pada colitis, ulceratif, tapi kalau pada Crohn's disease dia, jarang ditemukan kasus BAB berdarah. Dan gambaran inflamasinya pada Crohn's disease itu, dia berupa skip lesions, artinya, daerah yang luka itu, bisa diselang-seling dengan daerah yang tidak luka. Nanti ada gambarnya di setelah slide ini. Sedangkan pada colitis ulceratif, dia area yang luka atau yang inflamasinya itu dia tidak terpisah-pisah. Ini, apa namanya, tabelnya kurang lebih tadi yang sudah, saya share sebelumnya. Jadi, tambahannya adalah, tanda yang khas pada Crohn's disease itu dia bisa terjadi abses, fistula, fibrosis, penebalan dinding mukosa yang menyebabkan struktur atau penyempitan pada tempat yang terinfeksi, dan bisa menyebabkan obstruksi usus parsial atau keseluruhan. Dan tanda yang khas pada colitis ulceratif itu ada perdarahan atau BAB berdarah. Ini,
infografiknya. Jadi kalau berdasarkan lokasi dari tempat infeksinya untuk ulcerative colitis dia pada usus besar atau kolon, tapi kalau Crohn's disease dia bisa terjadi di mana aja di seluruh saluran pencernaan. Kemudian kalau pola inflamasinya, kalau si ulcerative colitis dia polanya itu dia kurang lebih kayak gini. Jadi bisa dilihat yang di gambar atas itu dia merah-merahnya pada ulcerative colitis itu berturut-turut ya, misalnya kolon ke rektum. Nah, itu terus aja tuh merah-merah. Tapi kalau pada Crohn's disease, daerah inflamasi atau terinfeksinya itu bisa selang-seling dengan daerah yang tidak terinfeksi. Makanya dibilangnya skip lesions gitu. Kemudian dari lokasi sakit yang dirasakan oleh si penderita atau pasien itu biasanya kalau untuk ulcerative colitis dia di perut bagian kiri bawah, sedangkan kalau untuk Crohn's disease dia di perut bagian kanan bawah. Kemudian untuk perdarahan atau BAB berdarah gitu ya, kalau si ulcerative colitis dia memang umum terjadi, tapi kalau Crohn's disease dia jarang ada keluhan BAB berdarah. Nah, pada Crohn's disease itu kan dia tadi sebentar. Dia tadi bisa menimbulkan struktur atau penyempitan karena ada penebalan dinding usus gitu ya. Jadi memang si usus yang terinfeksi itu dia bisa menyempit salurannya. Kalau kita lihat di sini, nah kalau normalnya usus penampakannya yang di sebelah kiri normal intestine, jadi permukaan sama dindingnya itu ya sesuai lah ya dengan makanan bisa lewat situ gitu ya. Tapi kalau si pada penderita Crohn's disease dia ada penebalan nih, jadi ada thicken wall, jadi salurannya jadi sempit gitu, dan itu bisa menimbulkan sumbatan-sumbatan yang disebut dengan obstruksi. Tuh. Nah, diet ini sebenarnya adalah faktor eksternal atau faktor lingkungan yang bisa memicu terjadinya relapse pada IBD gitu ya. Karena kenapa? Ternyata karena perkembangan zaman juga termasuk dengan perkembangan bahan makanan, makanan cenderung lebih ke high processed food gitu ya. Kemudian memiliki kandungan bahan atau mikroba atau bahan-bahan kontaminan lain yang berpotensi jadi antigen, terus berpotensi untuk memicu inflamasi dan mempengaruhi komposisi mikroflora usus. Nah, salah satunya adalah defisiensi vitamin D, itu salah satu kekurangan zat gizi yang dapat memicu kondisi tersebut. Terus kondisi-kondisi khusus seperti malnutrisi utamanya itu juga malnutrisi itu dia kan ada perubahan atau fungsi dan efektivitas mukosa usus dan ada penurunan barrier imunitas juga. Jadi imunnya turun. Nah, itu juga bisa memperparah kondisi inflamasi. Jadi kalau untuk pasien-pasien atau penderita inflammatory bowel disease itu disarankan dan diharapkan dengan sangat tidak terjadi malnutrisi. Restriksi bahan makanan yang dianggap intoleransi atau alergi itu tidak mencegah terjadinya IBD karena tadi itu sebenarnya makanan itu lebih kepada memicu terjadinya relapse, tapi bukan memicu terjadinya IBD-nya gitu. Jadi bukan penyebab terjadinya IBD. Kalau kita lihat dari etiologinya atau penyebabnya, tadi itu dari predisposition genetik, jadi mutasi gen ya, kemudian unknown iritan, jadi belum tahu nih sumber iritasinya di mana, apakah dari virus atau bakteri atau memang karena manifestasi autoimun. Dan kalau dari segi makanan, insufisiensi vitamin D itu bisa menyebabkan respon imun di usus itu menjadi tidak tidak seperti seharusnya, sehingga terjadilah respon inflamatori
Jadi, tadi itu si sistem imun kita merespon, bahan-bahan yang seharusnya memang normal aja di dalam usus, tapi dia respon sebagai benda asing. Kemudian, dari inflamasi yang terjadi atau infeksi yang terjadi, ada kerusakan pada usus, baik itu usus besar maupun usus halus, disertai dengan malabsorpsi, ulcer atau luka, serta struktur atau penyempitan jalur usus. Kemudian, ada beberapa gejala yang bisa menyertai seperti diare, penurunan berat badan, pada anak-anak misalnya tumbuh kembangnya tidak optimal, terus hiperhomosisteinemia, serta obstruksi parsial dari usus. Nah, untuk manajemennya sendiri ada 3. Yang pertama untuk, manajemen atau terapi obat-obatan, biasanya obat-obatan yang diberikan adalah kortikosteroid, obat-obatan antiinflamatori, imunosupresan, kemudian antibiotik dan antisitokin. Dan untuk, surgical manajemennya, jadi apabila obat-obatan itu tidak bekerja pada kondisi IBD, maka, biasanya dokter akan mempertimbangkan, tindakan pembedahan. Pembedahannya itu biasanya mengambil bagian usus yang terinfeksi, eee, dan karena memang area yang terinfeksinya itu biasanya banyak, jadi, pemotongan ususnya itu cenderung akan panjang juga. Jadi, area usus yang dipotong itu juga akan banyak gitu ya. Nah, pemotongan usus yang, panjang atau, pemotongan usus yang cukup besar gitu ya tindakannya, itu bisa menimbulkan resiko baru pada pasien itu, yaitu short bowel syndrome atau SBS. Sebenarnya ini tidak akan kita bahas di sini sekarang, bisa teman-teman baca lagi. Intinya si short bowel syndrome itu adalah gejala-gejala yang timbul pada pasien-pasien yang, mengalami operasi reseksi usus yang, cukup panjang. Jadi sindrom-sindrom yang terjadi atau gejala yang terjadi pada pasien yang ususnya itu dipotong, cukup banyak. Nah, untuk, terapi gizinya, bisa kita berikan formula enteral, melalui oral maupun pipa makanan, bisa NGT atau PEG. Kemudian kita berikan makanan itu yang memang, toleransinya baik oleh pasien. Pada pasien-pasien yang mengalami obstruksi atau penyumbatan, itu memang disarankan untuk, kita istirahatkan dulu ususnya sebentar, kita berikan makanan melalui nutrisi parenteral. Jadi makanannya, tidak melalui saluran cerna dulu. Kemudian kita juga anjurkan untuk berikan suplementasi multivitamin. Kalau misalnya memang diperlukan boleh menggunakan probiotik atau prebiotik, tapi, kalau di setting rumah sakit memang jarang ya kita berikan probiotik dan prebiotik, malah saya belum pernah sih sama sekali. Kita modifikasi asupan seratnya dan, karena tadi itu, respon terhadap makanan pada setiap pasien itu bisa berbeda-beda, jadi, harus kita cek satu persatu. Ini tadi sedikit, yang dibahas. Jadi tujuan, untuk pengobatan pada IBD dialah untuk mempertahankan masa remisi atau masa sehat dalam tanda kutip sehatnya pasien, serta memperbaiki status gizi. Kemudian biasanya juga obat-obatan ini diberikan untuk mengatasi gejala yang menyertai pada IBD. Ini beberapa obat-obatan yang digunakan, sama sih seperti yang tadi di tabel tadi, cuman ini lebih, secara narasi saja. Ini, juga secara infografiknya, jadi, ada 4 jenis obat-obatan yang digunakan, tapi kalau kita bisa tarik kesimpulan, sebenarnya obat-obatan ini lebih, untuk antiinflamasi, gitu. Untuk pembedahan, jadi, pada Crohn's disease sebenarnya tindakan pembedahan ini dilakukan untuk memotong usus apabila, obat-obatan tidak bekerja dengan baik. Namun sayangnya perbedaannya kalau Crohn's disease, pembedahan atau tindakan surgery itu tidak menyelesaikan masalahnya si Crohn's disease ini. Tapi kalau pada colitis ulceratif kemungkinan, bisa, apa namanya, mengatasi penyakitnya gitu, karena si pada colitis ulceratif itu, cenderung area yang terinfeksi itu kan, eee,
continuous ya, jadi berdekatan. Jadi, pemotongan usus misalnya, dia lukanya dari kolon sampai rektum, kolon, descendant ya, terus sampai rektum gitu. Nah, yang dipotong tuh yang di bagian terinfeksi aja gitu. Nah, maka bisa dikatakan masalahnya selesai karena bagian yang terinfeksi sudah diambil. Sisanya kolon atau usus besar yang masih sehat, yang tidak terinfeksi itu diharapkan, ya tidak terjadi colitis ulceratifnya. Tapi pada Crohn's disease, operasi itu dia tidak menyembuhkan, si Crohn's disease ini. Nah, kemudian pada colitis ulceratif memang, karena kolonnya diambil, jadi kolon dan rektumnya diambil biasanya, maka, pasien BAB-nya tidak melalui anus, tapi dibuat, kantong, eee, kantongnya itu berfungsi sebagai tempat penampungan BAB sementara gitu. Eee, Namanya ileostomi, dihubungkannya ke ileum. Ini ada beberapa infografik juga terkait dengan, pemilihan pembedahan pada Crohn's disease dan ulcerative colitis. Jadi kalau, apa namanya, pada Crohn's disease, kalau dia operasinya masih, untuk penanganan struktur usus atau penyempitan usus, itu bisa, dibuat jadi usus yang menyempit itu dipotong, kemudian, area di kanan kirinya nih yang tidak menyempit, itu digabung, dijahit. Nah, itu namanya strukturoplasti. Bisa juga, resection atau pemotongan usus, gini ya. Jadi usus yang terinfeksi itu dipotong, kemudian juga bisa kolektomi gitu ya, sama protokolektomi. Jadi, sama sih sebenarnya pemotongan usus gitu intinya. Kemudian kalau pada colitis ulceratif juga bisa dilakukan protokolektomi dan restoratif protokolektomi. Nah, untuk diet atau terapi gizi pada inflammatory bowel disease, sebenarnya untuk penderita IBD sendiri yang sering saya temukan memang, mereka banyak memiliki ketakutan dan, salah paham terhadap makanan, untuk mereka gitu ya, untuk penderita IBD. Jadi karena banyak sekali sebenarnya tidak hanya IBD, tapi penyakit-penyakit lain juga karena perkembangan, teknologi dan informasi itu banyak ya, kalau teman-teman lihat juga di media sosial, kemudian, biasanya nih pasien-pasien saya juga punya, WhatsApp group atau, sosial media group yang isinya, sesama penderita penyakit tertentu gitu ya, atau bahkan tenaga kesehatan juga bisa salah sih kurang tepat dalam memberikan informasi. Oleh karena itu memang edukasi gizi itu sangat-sangat penting, untuk pasien-pasien dengan, inflammatory bowel disease gitu. Karena, biasanya mereka akan stres sendiri nih karena, info yang mereka terima tuh pantangan makanannya banyak sekali, gitu. Jadi malah takut makan. Nah, takut makan ini beresiko mereka, intake-nya jadi turun banget gitu ya, jadi jelek banget. Akhirnya terciptalah atau timbullah kondisi malnutrisi yang malah memperparah lagi inflamasi di dalam usus. Jadi seperti lingkaran setan gitu ya, kalau udah salah informasi, takut makan, intake-nya jadi kurang dan akhirnya turun berat badan dan terjadilah malnutrisi, makin parah lagi penyakitnya nggak sembuh-sembuh, nggak teratasi gitu ya, bukan nggak sembuh-sembuh. Jadi tidak ada satu jenis bahan makanan atau diet yang dapat menurunkan atau mengurangi inflamasi pada IBD. Diet kita itu bertujuan atau berperan untuk mempertahankan status gizi, memperbaiki gejala yang ditimbulkan, dan pada pasien anak-anak, ya kita mendukung pertumbuhan dan, tumbuh kembangnya. Nah, puasa menggunakan nutrisi parenteral untuk mengistirahatkan usus, ini konteksnya puasa yang berkepanjangan, itu tidak, diperlukan karena, pasien bisa juga kita berikan nutrisi enteral, makanan cair gitu ya, karena makanan cair itu biasanya memang formulasinya dia, memberikan memberikan keuntungan untuk, menurunkan inflamasi, seperti itu. Jadi puasa yang berkepanjangan memang, sudah sangat tidak disarankan, justru kita harus berikan makanan, formula-formula khusus yang bisa membantu, eee, imunitasnya itu jadi kembali naik lagi, gitu. Nah, untuk energi diberikan sesuai kebutuhan, kecuali, kalau ada target peningkatan berat badan, ya harus kita lebihkan gitu ya kebutuhan kalorinya, eee, untuk
Kalori atau energi yang diberikan kita harus sesuaikan dengan kondisi pasien. Jadi kalau misalnya kondisi pasiennya sedang tidak memungkinkan untuk diberikan kalori banyak gitu, misalnya dia pos operasi gitu ya, setelah operasi, kemudian kebutuhannya ternyata 2.500 kalori. Pasiennya masih baru sadar, masih di ICU, itu nggak mungkin kita langsung kasih 2.500 kalori. Target kita tetap sesuai kebutuhan, misalnya case-nya 2.500 kalori, ya tetap targetnya segitu, tapi dalam praktek pemberiannya kita berikan bertahap. Jadi sesuaikan dengan kondisi pasien. Kemudian protein rekomendasinya 1,3 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan per hari. Ini cenderung tinggi ya jadinya, jadi protein memang tinggi untuk perbaikan kehilangan massa otot, kemudian protein yang hilang melalui luka pada area yang terinfeksi. Kemudian lemak itu memang diutamakan diberikan dalam bentuk MCT atau medium chain triglyceride, karena dia lebih mudah diserap oleh saluran pencernaan, jadi tidak memberatkan saluran pencernaan pada kondisi sedang inflamasi atau infeksi. Lemak juga diberikan sebagai transportasi vitamin larut lemak. Memang kelemahannya untuk lemak dalam bentuk MCT, dia biasanya produk enteralnya atau produk makanannya memang harganya cenderung mahal. Jadi harus kita lihat juga background pasiennya apakah memang mampu untuk melanjutkan konsumsi makanan tersebut hingga perawatan di rumah atau bagaimana, dan kita perlu diskusikan juga dengan dokter. Nah, pada kondisi-kondisi obstruksi usus atau struktur itu memang kita harus batasi seratnya dulu. Batasi asupan laktosa, fruktosa, dan sorbitol untuk mencegah diare, kram perut, dan kembung. Pada pasien IBD itu tidak diperlukan restriksi laktosa apabila tidak pasien itu bukan dengan intoleransi laktos intolerans gitu. Jadi karena kenapa? Karena berbeda ya metabolismenya itu dia tidak membutuhkan restriksi laktosa pada IBD. Dan bahan makanan yang sumber laktosa yang mengandung laktosa itu justru bisa menjadi sumber protein, kalsium, dan vitamin D yang justru penting untuk pasien IBD. Kemudian ada beberapa zat gizi yang beresiko defisiensi karena interaksi obat, antara lain vitamin B6, vitamin B12, vitamin B9, vitamin D, zat besi, zinc, dan asam lemak omega 3. Makanya kenapa disarankan suplementasi vitamin-vitamin ini. Nah, makan diberikan dalam porsi kecil tetapi frekuensi sering, bisa 6-7 kali per hari, makannya diberikan 3-4 jam per hari. Setiap 3-4 jam per hari. Nah, kita masuk ke penyakit terakhir, yaitu diverticular disease. Divertikular ini dia paling sering terjadi pada industrialized societies. Jadi sama karena perkembangan zaman gitu ya. Jadi lebih ke masyarakat perkotaan. Diverticular disease ini dia terbagi menjadi dua, yaitu divertikulosis dan divertikulitis. Divertikulosis dia kondisi di mana di kolon itu terbentuk kantung-kantung yang disebut divertikula, yang terbentuk dari kumpulan mukosa dan submukosa. Kalau divertikulitis itu dia komplikasi dari si divertikulosis. Nah, komplikasinya itu menyebabkan inflamasi pada satu atau lebih divertikulum. Jadi kantong-kantongnya itu infeksi. Nah, kalau kantongnya infeksi, kondisinya namanya divertikulitis. Pada populasi barat itu lebih sering ditemukan pada kolon sigmoid, kolon sebelah kiri, tapi pada populasi Afrika Asia itu lebih sering ditemukan pada kolon sebelah kanan. Nah, sebenarnya curiga awalnya penyebab diverticular disease ini, curiga awalnya itu terbentuk dari pola makan rendah serat dalam jangka waktu lama. Tapi penyebab ini masih menjadi kontroversi. Nanti kita lihat jurnalnya setelah ini. Nah, hipotesis awalnya adalah karena asupan seratnya kurang, maka volume feses itu berkurang, terjadilah konstipasi dan peningkatan tekanan intrakolon, sehingga terbentuklah divertikulosis gitu ya. Kemudian apa namanya?
pada kondisi tersebut juga ada penurunan kadar serotonin neurotransmitter. Jadi hubungannya dengan peningkatan spasme pada otot kolon. Jadi peningkatan tekanan intrakolon lagi gitu ya. Terus inflamasi, perubahan komponen mikrobiota kolon, terus gangguan fungsi sensori motor, serta motilitas kolon, jadi gerakan kolonnya itu abnormal, degenerasi jaringan ikat, itu juga faktor-faktor yang ikut mempengaruhi terjadinya divertikulitis. Dan komplikasi atau gejala yang dirasakan oleh pasien dengan divertikulitis biasanya dari mulai no pain, painless, tidak terasa sama sekali, sampai ada perdarahan, ada obstruksi, fistula, atau sepsis, infeksi karena infeksi dari perforasi usus. Nah, ini beberapa jurnal yang menyatakan bahwa kalau tadi di awal sempat disebutkan sebenarnya hipotesis awalnya itu dari kebiasaan makan yang kurang serat gitu ya. Tapi ternyata semakin studi yang ke sini semakin menyatakan bahwa hubungannya itu lebih kepada genetik. Jadi kayak jurnal pertama ini yang di atas ada gen namanya FAM155A, dia ternyata di situ hasil dari studinya menunjukkan ada hubungan antara gen tersebut dengan kejadian divertikulitis. Kemudian hasil dari jurnal kedua yang di bawahnya itu ternyata ada perubahan jaringan ikat pada usus yang belum diketahui penyebabnya, itu namanya colonic extracellular matrix. Dia jadi ada perubahan komposisi atau struktur dari jaringan ikat pada usus itu juga menyebabkan divertikulosis yang nanti ujungnya menyebabkan divertikulitis gitu ya akhirnya. Nah, terus pada jurnal ketiga ini ternyata divertikulitis itu terjadi pada negara-negara di Afrika seiring berkembangnya negara tersebut. Jadi semakin ke barat-baratan negara di Afrika yang tempat studi ini berlangsung, kejadian divertikulitisnya itu semakin tinggi gitu. Dan memang pada walaupun hipotesis hipotesis kebiasaan makan rendah serat dalam jangka waktu lama itu menjadi penyebab divertikulitis itu masih kontroversial, tapi memang pada jurnal ini disebutkan bahwa resiko kejadian divertikulitisnya itu bisa menurun dengan peningkatan asupan serat yang tinggi. Jadi asupan seratnya memang ditingkatkan dan makanan sumber seratnya itu bervariasi. Jadi tidak hanya itu-itu aja yang dimakan gitu. Nah, kemudian pada pasien di jurnal keempat itu ternyata dia pada pasien-pasien Asia right side diverticula yang tadi itu, jadi divertikulosis pada kolon sebelah kanan kan disebutkan tadi di awal lebih sering terjadi pada ras Asia atau daerah Asia Afrika. Nah, ini ternyata kemungkinan terjadi karena faktor kongenital, jadi genetik gitu ya. Nah, prevalensi divertikulitis itu memang diprediksi akan terus meningkat dan lebih banyak terjadi pada populasi usia muda. Kemungkinan karena tadi ada salah satu studi yang menunjukkan bahwa semakin ke barat-baratan gaya hidupnya, ya semakin tinggi kejadian divertikulitisnya. Kemudian patogenesisnya itu dari divertikulosis menjadi divertikulitis itu multifaktorial, dari mulai faktor intrinsik genetiknya dan ekstrinsik, jadi gaya hidup dan diet juga tetap diikutkan sebagai penyebab dari divertikulitis. Kemudian cara dokter mengetahui derajat keparahan divertikulitis adalah dengan melalui pemeriksaan CT scan dan kolonoskopi. CT scan itu jadi difoto di ronsen gitu ya, rongga abdomennya, kemudian kolonoskopi dimasukkan pipa dari kolon dari bawah, dilihat ususnya, kemudian perubahan gaya hidup termasuk diet juga masih disarankan sebagai terapi diet untuk divertikulitis. Terapinya tadi itu kalau yang non farmakologi diet diet tinggi serat gitu ya. Terus kalau untuk
Farmakologinya dari obat-obatan, itu obat-obatan yang digunakan biasanya antibiotik dan apabila diperlukan bisa dilakukan tindakan pembedahan dengan memotong bagian kolon yang terinfeksi. Nah, diet tinggi serat itu kenapa masih direkomendasikan? Karena tinggi serat dan tinggi cairan bisa membuat konsistensi feses kita lebih lunak, juga lebih padat, jadi ketegangan otot atau kontraksi otot intrakolon pada saat defekasi itu berkurang. Kemudian suplementasi serat itu bisa menjadi alternatif pada seseorang yang tidak mampu makan secara adekuat. Suplementasi serat ini termasuk di dalamnya adalah oral nutrition support, jadi nutrisi enteral yang dia sumber serat itu ada. Anjuran konsumsi seratnya pada kondisi divertikulisis itu 25 gram per hari untuk wanita dewasa dan 38 gram per hari untuk pria dewasa. Dan seperti sebelumnya juga ada anjuran mengkonsumsi probiotik, tapi memang belum ada data yang signifikan menyatakan keefektifan kerja bakteri-bakteri tersebut pada pasien dengan divertikulitis. Baik, ini referensi yang saya gunakan. Oke, sebelum masuk ke studi kasus, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu oleh teman-teman. Oh iya, maaf, ini memang kurang 10 orang, 11 orang ya, karena pesertanya hanya 38 peserta ini. Ya sebelumnya Bu maaf ada yang izin karena hari ini ada penelitian dengan dosen terus juga kemudian ada yang sakit juga gitu. Oh baik, nggak apa-apa sih. Oke, baik kalau gitu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman sebelum kita masuk ke studi kasus. Nanti studi kasusnya mungkin sama seperti minggu lalu ya. Jadi nanti saya minta tolong kepada Suti ya buat koordinator kelasnya. Jadi nanti kita bagi breakout room juga, ada diskusi per kelompok. Kemudian apa namanya? Setelah selesai diskusi setelah diskusi per kelompoknya selesai, kita presentasi seperti minggu lalu, kemudian kita bahas hasil presentasinya seperti apa. Gitu ya gambarannya teman-teman ya. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya share studi kasusnya dulu. Jadi studi kasusnya yang saat ini adalah Nyonya K, usia 43 tahun. Nyonya K ini merupakan pasien dari rujukan dari Polyops Gene. Nyonya K ini awalnya diagnosanya adalah adenomioma dan kista ovarium kanan. Nah, pada saat di Polyops Gene itu diperiksa ternyata ada perlekatan massa ke daerah kolon. Jadi massa dari adenomiomanya ini nempel ke kolonnya, ke usus besar. Terus ternyata Nyonya K ini punya riwayat Crohn disease dulu dan batu empedu. Waktu batu empedunya udah diangkat 2 bulan lalu secara laparoskopi, tapi Crohn disease-nya itu ternyata masih ada. Keluhan awalnya sebenarnya pasien merasa sakit di area perut, lalu berobat ke RSUD di Jawa Barat. Dari hasil CT scan abdomennya dikatakan pasien memiliki batu empedu dan harus segera dioperasi. Itulah tadi ya, dia operasi angkat batu empedu. Ternyata setelah selesai operasi angkat batu empedu, nyerinya itu tidak kunjung menghilang. Akhirnya pasien berobat ke RSCM, pas ke RSCM didapati diagnosa medisnya adalah ileus obstruktif, adenomioma, dan kista ovarium prolaparotomi. Jadi pasiennya ini masuk dengan rencana langsung operasi gitu. Nah, dari hasil screening gizi perawat didapati hasil skor MST-nya 3, berat badan saat ini 73 kilo, tinggi badan 177. Saat masuk, pasien dipasang NGT dan dipuasakan dengan total parenteral nutrition. Total parenteral nutritionnya adalah Clinimix 2000 ml per 24 jam. Pasien masuk rawat inap tanggal 1 Juni 2023 dan pada tanggal 2-nya dilakukan operasi laparotomi hemikolektomi kanan ditambah sigmoidektomi ditambah histerektomi total. Dari hasil pengkajian gizi awal dietitian, diketahui pasien mengalami penurunan berat badan sebesar 10 kilo dalam 6 bulan terakhir,
Karena nyeri di perutnya yang tidak kunjung membaik, terus nafsu makannya juga kurang, akhirnya di rumah pasien hanya mengkonsumsi nasi setengah centong, ayam atau daging atau telur setengah sampai 3/4 potong, itu masing-masing untuk porsi makan siang dan malam. Nah, pada saat sarapan biasanya pasien makan hanya dengan roti satu iris dan susu sapi setengah gelas. Pasien jarang mengkonsumsi selingan dan kalaupun makan selingan, rata-rata konsumsinya hanya berupa puding atau jus buah 1 kali per hari. Terus dari hasil pemeriksaan fisik terkait gizi didapati pasien terlihat nyeri, tidak nafsu makan, kembung, BAB sulit sejak 2 bulan sebelum masuk rumah sakit, mual, hilang timbul, tidak pernah muntah, dan tidak ditemukan BAB berdarah. Hasil labnya ini saya perbesar dulu, mungkin teman-teman ada yang mau screenshot. Untuk tanggal 2 Juni, ini juga tanggal 2 Juni. Oke, kemudian ini juga masih hasil lab tanggal 2 Juni. Oke, hasil lab tanggal 3 Juni. Oke, ini asupan dietnya pada pengamatan hari ke-1 sampai hari ke-5. Jadi di hari pertama masuk, pasiennya dipuasakan dengan asupan zat gizinya dari total parenteral nutrisi aminofluid 2000 mili. Maaf ya, aminofluid Clinimix 2000 mili per 24 jam. Terasup 100%. Kalorinya dari Clinimix 2000 mili per 24 jam itu adalah 840, proteinnya 60 gram. Kemudian untuk hari kedua itu dia tetap puasa setelah operasi, sama kalori dan proteinnya sama seperti hari pertama. Nah, hari ketiga, jadi hari ketiga mulai setelah operasi mulai makan lewat NGT, diberikan makanan cair komersil 6 kali 50 mili dengan parenteral nutrition. Jadi memang di kasus ini nutrisi parenteralnya di hari pertama sama hari kedua itu beda, dan hari ketiga sampai hari kelima itu beda juga dengan hari pertama dan hari kedua. Hari keempat dia mulai copot NGT, makanannya oral, berupa bubur saring. Awalnya dicoba bubur sumsum dulu, porsi kecil dengan makanan cair komersil 2 kali 200 mili. Asupannya yang per oral masuk 50%, makanan cairnya yang 2 kali 200 mili masuk 100%. Kemudian di hari kelima itu coba naik konsistensinya dari bubur saring menjadi makanan lunak. Makanan cairnya tetap diberikan 2 kali 200 mili. Parenteral nutrisinya masih diberikan. Diet yang terasup secara oral itu makanan lunak 50%, makanan cair 100%. Ini total kalorinya. Kenapa lebih rendah dari pada hari kelima dibandingkan hari keempat? Karena kalau teman-teman lihat itu parenteral nutrisinya turun dari 2000 mili per 24 jam menjadi 1000 mili per 24 jam. Nah, untuk penugasannya, jadi setelah hari kelima ini pasiennya rencana pulang, makannya udah lewat oral semua, dan di rumah juga tidak diberikan nutrisi parenteral, jadi full lewat oral dengan format ADIME dan dilengkapi dengan contoh menu sehari untuk di rumah. PPT-nya boleh dikirim. PPT-nya boleh dikirim, tapi ada jawabannya. Jadi nanti dikirimnya setelah kuliah. Tadi makanya studi kasusnya saya sih sarankan untuk di screen capture aja dulu. Jadi nanti untuk pembahasan di kelompok itu menggunakan screen capture-nya, tapi nanti materinya saya kirim setelah kuliah ya, teman-teman. Mungkin tadi ada yang terlewat screen capture, kalau ada yang terlewat boleh saya share ulang, biar kita segera masuk ke breakout room aja, mempersingkat waktu. Boleh, boleh. Sebentar ya. Kita sepakati aja untuk bagian lab-nya, saya hitung sampai 5 gitu ya.
Ya, ini hasil lab tanggal 2 Juni. 1, 2, 3, 4, 5. Yang di sebelahnya, ini saya bantu zoom ya. Oke, sudah. Kemudian, ini masih tanggal 2 Juni ya, teman-teman. Sudah. Terakhir tanggal 3 Juni, ini dia cuman tanggal 3 Juni hanya diambil albuminnya aja sama elektrolitnya, natrium kalium klorida. Yang lainnya memang belum ada pemeriksaan selanjutnya ya. Oke, cukup. Kalau gitu, boleh langsung dibagi ke breakout room aja, Suti, biar mempersingkat waktu. Ini kan sekarang kita jam 11.56. Kemarin pembahasan itu kurang lebih sekitar 40 menit ya, diskusinya 30 menit. Kalau misalnya 40 menit dari sekarang, berarti selesai diskusi ke ini ya, terlalu, oh, cukup sih waktunya. Sebentar saya hitung dulu ya. Kita hitung aja ini sekarang jam 12 aja ya. 15 sampai kalau misalnya diskusinya 40 menit, jadi dari jam 12 sampai jam 12.40, terus diskusi breakout room-nya, kemudian presentasi hasilnya 1 jam 12.40 sampai 13.40, kira-kira gimana teman-teman? Waktunya kurang atau enggak ya? Halo? Ibu Berarti maaf, teman, berarti selesai diskusinya tuh jam 12.40 ya? iya, kecepatan atau cukup? Cepetan sih sebenarnya, Bu. Ya udah, atau justru dibalik yang diskusi kelompoknya 1 jam, terus pembahasannya 40 menit gitu ya. Jadi dari jam 12 sampai jam 13 itu diskusi kelompok, kemudian nanti 40 menit jam 13 sampai jam 13.40 kita untuk pembahasan kasusnya gitu aja ya. Iya, Bu, boleh. Oke, berarti kita ketemu lagi jam 13 di apa? Di link ini ya. Ini boleh langsung dibagi aja ke classroom. Sorry, ke breakout room. Iya, udah, Makasih ya. Bu. Ayo, biar biar selesainya on time juga kita kuliahnya. Kelompok 3 ada. Oke, oke. Boleh langsung share screen aja kali. Nanti nggak apa-apa kalau misalnya memang belum selesai, kayak minggu lalu, selesainya sampai di mana, kita diskusi, sambil diskusi aja berjalan. Yuk, ayo. Nanti semakin lama kita selesainya. Oh, oke, baik.
Kalau laptopnya loading, ganti sama yang lain mungkin. Kelompok 3. Ganti device coba. Masih berapa menit lagi ya kira-kira teman-teman kelompok 3? Nggak ada suaranya nih. Oke, silakan langsung aja ya. Ini di saya aja yang nggak ada suaranya atau memang belum mulai? Ya, baru layarnya aja nih yang keganti. Iya, Bu, belum ada suaranya. Oh iya, baik-baik. Ayo teman-teman kelompok 3 langsung aja dimulai nanti. eh Kita nanti makin lama selesainya nih. Saya boleh tahu listnya nggak? Oke, Meira bilang nggak laptopnya, speakernya ya. Teman-teman yang lain aja, kan layarnya bisa dari Meira. Yang lain bisa bantu presentasi. Suti, sorry punya listnya nggak ya? Nama-nama kelompok 3 siapa aja? Oh iya, ada Bu. Ada, saya sebutkan aja mungkin ya. Iya, boleh. Ada Adelia Helena, terus Mm-mm. Firda Nurul, Ikram Mm-mm. Lina, Mira Sakura, sama Rizky Octavia. Oke. Rizky kali ya, boleh dibantu yang presentasi. Ada kan Rizkynya? Ada, Bu. Boleh silakan yuk. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini langsung ngomong baca aja kan ya, Bu? Iya, di nggak apa di share yang tadi sudah dibahas di kelompok 3. Eh, ini mal apa namanya? Mal ini malnutrition screen tool ada skor total skornya ada 3.
Rizky hilang suaranya di saya atau di semuanya juga ya? Maaf, Bu, suaranya Rizky lagi nggak ada gangguan. Kalau saya berisik banget deh, Bu, kalau saya yang bicara. Boleh, ini dengan siapa? Ini Firda, Bu. Oh Eh, iya, terdengar nggak suara saya? Apa berisik, Bu? terdengar kok agak lebih besar sedikit aja biar yang back sound-nya nggak kedengeran banget. Ah, Saya mau izin jelaskan ya, Bu, terkait boleh, apa yang boleh, sudah kami silakan. bicarakan. Jadi untuk MST-nya itu dari indikatornya itu skornya kita dapat hasil 3, yaitu dengan penurunan BB yang tidak diinginkan sebanyak 6 sampai 10 dan juga asupan makan yang adanya ketidaknafsuan makan pada pasien tersebut. Jadi kesimpulannya dari pasien Nyonya K ini mengalami malnutrisi ditunjukkan dengan hasil skor MST sebanyak 3 poin yang ditinjau dari penurunan berat badan sebesar 10 kilo dalam 6 bulan terakhir dan adanya penurunan nafsu makan. Pasien Nyonya K yang harus dirujuk ke ahli gizi untuk mendapatkan asuhan gizi dan diet yang tepat untuk Nyonya K ini. Nah, ini datanya. Untuk identitas pasiennya dari asesmen CH 1.1, Nyonya K ini berusia 43 tahun, perempuan, masuk rumah sakit pada tanggal 1 Juni dan tanggal kasus tersebut adalah 13 Juni 2023. Diagnosis medis dari dokter atau diagnosis medisnya yaitu ileus obstruktif dan adenomioma dan kista ovarium kanan laparotomi. Terus untuk riwayat penyakit dari pasien tersebut adalah keluhan utamanya adalah merasakan sakit nyeri di bagian perut. Terus adanya riwayat penyakit sekarang yaitu obstruktif, adenomioma, dan kista ovarium. Pasien tersebut mempunyai riwayat penyakit terdahulu yaitu chondroitis dan batu empedu. Boleh scroll? Dari kasus tersebut tidak ada data tentang status ekonomi atau riwayat ekonomi. Lalu boleh ini dari FFT-nya yaitu nasi setengah centong, ayam, terus daging atau sapi atau telur 1 sampai 2 atau 3 sampai 4 potong siang dan malam. Terus kebiasaan makan itu roti 1 iris dan susu sapi 1,5 gelas. Recording in progress. Untuk tinggi badan Nyonya K ini adalah 117 cm dan berat badannya sebesar 73 kg yang berdasarkan status gizinya didapatkan yaitu normal karena IMT-nya 23,5. Boleh scroll. Nah, ini menurut pemeriksaan biokimianya didapatkan bahwa dari segi SGLT-nya itu termasuk tinggi dan juga glukosa sewaktu itu termasuk tinggi. Dan untuk kalium, albumin, dan natrium berdasarkan interpretasinya yaitu rendah. Boleh scroll. Dan untuk kloridanya itu normal. Suaranya masih kedenger nggak? Ini udah boleh ganti belum sama Tio?
Ini boleh gantian nggak? Berisik banget. Iya boleh, coba aku gantiin ya. Mohon izin gantiin Firda berdasarkan asupan zat gizinya didapatkan BBI yaitu 69,3, energinya 1732,5, proteinnya 64,97, lemaknya 48,12, dan karbohidratnya 404,85. Berdasarkan hasil recall di rumah sakit, mendapat asupan oral sebanyak 1.460 dan proteinnya 64, serta kebutuhannya 1.732,5, protein 64,97, lemaknya 48,12, dan karbohidratnya 404,85. Dengan diagnosisnya itu ada NI 2,1, inadequate oral intake, berkaitan dengan kekurangan asupan, ditandai dengan menurunnya nafsu makan pasien akibat nyeri di bagian perut. Kemudian ada NI 21.4, limited food, ditandai dengan menurunnya nafsu makan pasien akibat nyeri di bagian perut serta mual yang hilang dan timbul. Kemudian ada NI 5.9, malnutrition, berkaitan dengan progresif penyakit, ditandai dengan pasien yang mengalami penurunan berat badan sebanyak 10 kg. Kemudian domain klinisnya ada unintended weight loss, berkaitan dengan progresif penyakit, ditandai dengan berkurangnya berat badan pasien sebanyak 10 kg selama 6 bulan terakhir. Udah ya? Ya, Baru itu saja. sampai diagnosa ya? Iya, itu saja yang baru hasil diskusi kami. Baik, terima kasih ya untuk kelompok 3. Mungkin ada teman-teman dari kelompok lain yang mau menanggapi. Mungkin ada yang hasil diskusinya berbeda atau sama gitu. Semuanya sama. Sambilan aja ya. Kita coba scroll ke atas dulu deh. Boleh minta tolong nggak? Kita pakai contohnya kelompok 3 aja ya, papernya. Boleh, ini screen-nya siapa ya? Meira kalau nggak salah ya. Oke, dari malnutrition screening tool-nya, MST-nya untuk teman-teman. Jadi ini memang kalau untuk di RSCM, pasien dewasa, screening gizinya menggunakan MST. Kemudian kalau untuk pasien anak, kita menggunakan skor Strong Kids yang sudah dimodifikasi. Tapi teman-teman sendiri sebenarnya harus tahu cara menggunakan screening tool lain selain MST, ada MUST dan lain sebagainya, itu juga harus dipahami ya, karena nanti bisa saja rumah sakit yang satu dengan yang lain itu berbeda. Kemudian dipahami juga pertanyaannya itu seperti apa, karena nanti memang yang mengisi skor screening gizi itu kita kan meminta tolong perpanjangan tangan ke teman-teman perawat, akan tetapi tugas dan kewajiban kita sebagai nutritionist dietitian untuk memvalidasi skor tersebut. Jadi kita harus paham dulu kalau misalnya teman-teman mau baca aslinya, maksudnya dalam bahasa Inggris gitu ya, mungkin juga akan lebih baik karena apa ya, biasanya kan ada juga yang kalau baca terjemahan atau translatean itu lebih bingung gitu ya. Mungkin akan lebih paham dalam bahasa Inggris atau referensi aslinya.
Kemudian ini iya berarti kan untuk yang kasus ini MST-nya sudah sesuai ya dari hasil pengkajian perawat skornya 3, kemudian teman-teman juga memvalidasi yang kelompok 3 ini skornya juga sama 3. Jadi penurunan berat badannya masuk ke skor 2 karena 10 kilo, kemudian ada asupan makan berkurang gitu ya. Boleh minta tolong di-scroll lagi ke bawah, kita masuk ke bagian assessment. Untuk identitas, antropometri saya rasa sih semua sama ya, setiap kelompok. Kemudian kalau saya boleh koreksi sedikit, diagnosa medisnya itu ileus obstruktif, adenomioma, dan kista ovarium kanan pro laparotomi. Jadi kalau ada pro laparotomi berarti pasien tersebut direncanakan untuk laparotomi pro gitu ya. Rencana, jadi bukan kalau di sini kan tulisannya ileus obstruktif, adenomioma, dan kista ovarium kanan laparotomi. Laparotomi itu suatu tindakan operasi pembedahan, apa ya intinya dibelek gitulah ya, di bedah perutnya. Terus kalau riwayat penyakit, pasiennya terpasang NJT, ada sakit di bagian perut, dan riwayat penyakit dahulunya ada Crohn's disease dan batu empedu. Nah, kalau saya juga boleh kasih masukan, kenapa dalam asesmen gizi ini kita perlu mencantumkan riwayat penyakit dahulu, kemudian mencantumkan riwayat penyakit sekarang, sebenarnya lebih kepada teman-teman nanti mencari patofisiologi perjalanan penyakit yang diderita oleh pasien, itu seperti apa, kaitannya bagaimana dengan riwayat penyakit sekarangnya, sehingga nanti teman-teman lebih paham sebenarnya arah intervensi gizinya yang dibutuhkan oleh pasien itu apa, seperti itu. Jadi kalau bisa, kalau misalnya nanti, apa namanya, di lapangan gitu ya, PKL atau mungkin nanti teman-teman bekerja di rumah sakit atau tempat fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, kalau menemukan diagnosa-diagnosa medis, kemudian sekiranya ada yang belum dipahami, itu kita nggak apa-apa sih, kita cari tahu dulu penyakitnya seperti apa, kemudian kalau misalnya teman-teman mau, ketemu dengan terutama kalau yang hospital based setting gitu ya. Jadi di mana dalam satu pasien itu ada banyak profesi pemberi asuhan dan kita, berkolaborasi terutama dengan dokter DPJP utama, maka tidak ada salahnya kita berdiskusi dengan dokter yang menangani pasien tersebut gitu ya. Sebenarnya sakitnya ini apa dan arahnya kemana, rencana perawatannya itu apa, target perawatannya apa, sampai pasien pulang seperti apa. Nah, nanti di situ bisa tarik tuh benang merahnya. Oh, kira-kira memang tujuan pemberian dietnya itu untuk begini 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 gitu. Jadi ya itu yang harus dipahami dari riwayat penyakit pasien itu adalah bagaimana perjalanan penyakitnya dihubungkan dari yang penyakit dahulu dengan yang sekarang. Boleh kemudian scroll ke bawah lagi, kita masuk ke biokimia ya, kalau nggak salah ya di bawahnya ini ya. Oh sorry, ini maaf yang di atasnya lagi, ini ya riwayat diet ya. Boleh boleh saya dibantu scroll ke atas lagi nggak? Di atasnya lagi. Oke, baik baik. Ini sebenarnya mempermudah banget ya teman-teman ada form seperti ini di kuliah karena kurang lebih sih di lapangan memang menggunakannya lebih simpel dari ini. Maksudnya ini udah detail banget membantu teman-teman buat terbiasa mengumpulkan data yang sesuai dengan kebutuhan gitu. Boleh ke bawah lagi, ada riwayat diet berarti ya di bawah ya. Boleh di-scroll ke bawah. Oke, kebiasaan makan gitu ya. Jadi jangan lupa nanti kalau misalnya tulis kebiasaan makannya, ditulis itu nasi setengah centong itu dan lain sebagainya itu siang dan untuk biasanya makan apa gitu ya. Kemudian roti 1 inch dan susu sapi setengah gelas itu kan untuk makan pagi ya sarapannya dalam kasus ini. Jangan lupa juga ditulis selingannya. Biasanya selingannya apa? Kalau nggak salah di kasus ini saya ada ya tadi selingannya itu jus buah sama puding kalau nggak salah. Terus boleh juga ditulis biasanya kalau pasien
suplemen gitu ya, kayak makanan harus ditulis dalam kebiasaan makannya gitu. Jadi oral nutrition supplement kan kalau coba deh teman-teman nanti searching, itu apa namanya, kayak makanan cair untuk penunjangnya kasus diabetes mellitus gitu ya, terus dia biasa minum diabetasol gitu atau nutren diabetes gitu. Itu kan salah satu contoh oral nutrition supplement dan itu harus kita hitung juga dalam uh, berapa konsumsinya gitu kalorinya. Terus yang bawah, berarti ini tadi belum dihitung ya, nilai gizinya berapa dari kebiasaan makannya dia. Boleh ke bawah lagi. Terus antropometri ya sama ya. Saya rasa sih semua kelompok juga sama ini. Kemudian ke bawah lagi saya boleh. Ya, pemeriksaan biokimia itu teman-teman harus ingat yang kita catat dalam lembar asuhan gizi kita betul-betul yang berkaitan dengan gizi ya teman-teman dan sekiranya memang berpengaruh terhadap interview kita. Ya, tadi jangan lupa belum ditulis tapi sudah disebutkan oleh anggota kelompok 3 seperti apa. Kemudian di bawah lagi. Oke, perhitungan asupan zat gizi. Oke. Oke, ada teman kelompok lain yang mau menanggapi. Saya menanggapi di nomor 2 aja ya, hasil recall 24 jamnya. Sebenarnya di format dari kampus nih udah bagus nih, asupan oral dibedakan dengan asupan enteral dan parenteral. Nah, kalau saya boleh memang diminta untuk membuat perencanaan asuhan gizi di rumah dengan format ADIME gitu ya. Tapi kan rencana diet yang diberikan di rumah itu memang full oral. Sedangkan di hari pengamatan kelima, data yang dipakai oleh teman-teman itu pasiennya masih mendapatkan nutrisi parenteral. Nah, jadi agak sedikit digeser nih nanti kalau boleh untuk kelompok 3 dipisahkan asupan oral sama parenteralnya berapa gitu. Walaupun memang totalnya 1460 gitu kan, tapi yang dari oral berapa, yang dari parenteral berapa. Dalam hal ini mungkin karena teman-teman cuma base dari eh, kasus aja, jadi sebenarnya sih bisa dengan kita Google dulu tuh si parenteralnya yang dipakai apa terakhir, kalau nggak salah di hari pengamatan kelima kan Clinique 1000 mili per 24 jam. Itu ada nanti kalau teman-teman cari kandungan energi proteinnya berapa, nah nanti dari 1000 total dari asupannya dikurangi dengan total kalori dan protein si parenteral nutrisi yang dipakai gitu. Baru estimasi asupan oralnya sisa dari itu. Karena untuk parenteral sendiri dia itu akan fix sih perhitungannya. Kalau enteral, misalkan melalui pipa makanan, NGT, atau PEG tube, atau NGFT, itu bisa saja memang tidak terasup 100% karena misalnya residu atau muntah. Tapi kalau nutrisi parenteral, dia hitungannya fix. Jadi tidak tidak akan berkurang sih atau maksudnya tidak akan menemui masalah sehingga intake-nya tidak 100% dari nutrisi parenteral gitu. Jadi kalau mau mudah tadi menghitung asupan oralnya, perkiraan atau estimasinya dari kasus ini adalah total asupannya dikurangi dengan asupan kalori dan protein dari nutrisi parenteralnya. Oke. Kalau untuk perhitungan kebutuhannya mungkin teman-teman lain apakah sama? Juga energinya 1700 kalori ya kalau dibulatkan. Ada yang beda nggak dari kelompok 3 perhitungannya? Nah, kalau saya boleh tahu, dari kelompok 3 dasarnya memilih kebutuhan energi ini dari mana ya?
Kelompok 3 masih ada kan ya? Tadi terakhir Ikrami ya. Kelompok 1 pakai Haris Benedik dan hasilnya berbeda. Boleh ada ininya nggak? Hasilnya berapa gitu? Kalau kelompok yang lain, kelompok 2, 4, 5, 6, 7, 8 sama semua nih. Kelompok 5 pakai 30 kilokalori. Oke. Kelompok 2, oh, Ikrami bilang kami pakai 30 kilokalori dikali BBI. 30 ya. Kalau 30 dikali 69,3 harusnya lebih dari 1.700 enggak? Wah, ini soalnya 25 yang ditulis di sini. (2076) ya, coba. Saya kalikan juga ya. Iya, 2079 ya. Kelompok, tadi ini udah kelompok 1, kelompok 5, kelompok 4, kelompok 2, 6, 7, 8, 6, 25. Oke, berarti sama kayak kelompok 1 ya. 7, 8, 2, 8 Haris Benedik. Jadi, 7, 730, kelompok 2, kalau rata-rata pakai 30 kilokalori berarti hasilnya 2079 ya, 2100 kalori. Oke. Tinggal kelompok 2 yang belum. Oke, kalau misalnya dari hasil ini sih kita bisa, kalau saya preferensi lebih ke 30 kilokalori per kilogram berat badan ideal karena pasiennya ada riwayat kanker juga ya, tadi adenomioma, dan menurut referensi untuk kebutuhan kanker 30-35 kilokalori per kilogram berat badan. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya kelompok 3 memang punya dasar pertimbangan kenapa menggunakan 25 kilokalori per kilogram berat badan gitu. Jadi jangan pakai perasaan. Terus protein 15%, oke. Lemak 25% dan karbohidratnya berarti sisanya ya 60% dari total kebutuhan. Oke, terus ke bawah lagi. Boleh minta tolong teman-teman? Iya. Obat nggak ada ya tadi. Oke. Nah, diagnosis gizi. Kalau misalnya di sini kan kelompok 3 mengangkat diagnosanya, saya boleh kasih saran kalau misalnya penulisan diagnosa gizi kita pakai bahasa Indonesia aja teman-teman, nggak apa-apa sih bahasa Inggris, tapi kan sudah bisa di bahasa Indonesia kan ya, misalnya inadequate oral intake berarti asupan oral inadequate. Nah, kemudian kalau yang 2.1.4 ini apa ya? Limited food berkaitan dengan, karena ini ditandai langsung nih, jadi E-nya nggak ada nih. Limited food itu berkaitan dengan apa? Nah, itu perlu diperbaiki. Kemudian malnutrisi gitu ya. Jadi langsung pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Kalau karena kan itu ada ditulis codingnya. Jadi yang lain maksudnya untuk tahu maksudnya kita bisa tahu dari codingnya itu maksudnya ke yang mana gitu. Inadequate oral intake, asupan oral inadequate berkaitan dengan kekurangan asupan, ditandai dengan menurunnya nafsu makan pasien akibat nyeri di bagian perut. Kalau saya sendiri lebih ke sign symptomnya yang digunakan oleh kelompok 3 ini sebenarnya merupakan etiologinya.
Jadi, kalau berkaitan dengan kekurangan asupan itu sebenarnya kan translate atau terjemahan dari diagnosanya ya gitu. Jadi kenapa dia kekurangan asupan gitu? Alasannya apa? Kalau alasannya karena ada penurunan nafsu makan akibat nyeri di bagian perut. Ditandainya dengan apa? Biasanya untuk diagnosa ini sih ditandainya dengan riwayat estimasi asupannya berapa yang kita katakan kurang itu. Itu kalau apa yang biasa saya pakai kalau misalnya dia kurang dari 80% itu bisa dikatakan asupannya inadekuat. Jadi memang kalau menggunakan ini boleh langsung kalau teman-teman punya hasil perhitungannya boleh langsung dipakai sebagai sign symptomnya. Sebenarnya ini kan ada ya hasil perhitungannya, cuman belum dihitung tadi kan di atas gitu. Jadi apa nggak bisa dipakai untuk sign symptom. Jadi boleh dihitung dulu, kemudian dipakai sebagai sign symptom. Karena kalau apa melihat diagnosa yang ditulis ini sebenarnya kurang kurang tepat sedikit, kurang tajam gitu ya. Karena menurut saya etiologinya itu sebenarnya terjemahan dari bahasa Inggrisnya diagnosanya itu gitu. Kemudian kalau yang NI 2.1.4 tidak saya bahas ya karena eh, kalimatnya kurang lengkap gitu. Yang malnutrisi berkaitan dengan progresif penyakit ditandai dengan pasien yang mengalami penurunan berat badan sebanyak 10 kg. Itu bisa digunakan karena malnutrisi itu etiologinya ada dua kan ya, starvasi dan penyakit kronis gitu. Itu bisa digunakan. Cuman sign symptomnya aja setahu saya harusnya ada dua ya minimum gitu. Jadi misalnya penurunan berat badan sebanyak 10 kg dalam berapa bulan terakhir, kemudian estimasi asupannya berapa dalam berapa bulan terakhir gitu. Itu boleh ditambahin di sign symptomnya. Kemudian progresif penyakitnya itu boleh ditranslate aja ke bahasa Indonesia, misalnya progresivitas penyakit gitu ya. Terus yang domain klinisnya unintended weight loss juga boleh ya, penurunan berat badan yang tidak diinginkan gitu ya, biasanya translate-nya berkaitan dengan progresif penyakit ditandai oleh kurangnya berat pasien sebanyak 10 kilo selama 6 bulan terakhir. Sebenarnya penurunan berat badan itu karena perjalanan penyakitnya atau karena asupannya yang kurang, kira-kira? Nanti coba didiskusikan lagi di kelompok. Karena apa namanya? Dilihat lagi apakah riwayat penyakit ini yang dialami oleh pasien memang langsung menyebabkan penurunan berat badan yang tidak diinginkan atau dia punya gejala atau manifestasi dari perjalanan penyakit itu yang membuat berat badan bisa turun gitu ya. Coba nanti dikaji lagi. Udah selesai ya? Ke bawah lagi nggak ada lagi ya? Kelompok 3. Boleh di-scroll ke bawah. Udah ya? Oke. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok 3? Ada yang mau didiskusikan atau kelompok lain? Udah cukup? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan atau dari kelompok 3 tidak ada yang mau didiskusikan, kita bisa tutup kelas yang ini. Untuk yang tugas minggu lalu, nanti saya koordinasi dengan Bu Antik ya. Apa namanya terkait dengan pengumpulannya juga untuk minggu ini. Bagaimananya nanti mungkin saya share lewat Bu Antik saja. Eh, Jika tidak ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman kelompok 3, untuk Adelia, Firda, Ikrami, kemudian Rizky, eh, satu lagi siapa maaf? Meira ya. Meira, terima kasih sudah menampilkan hasil diskusinya yang
keburu-buru ya, singkat, cuma 1 jam. Terima kasih juga untuk teman-teman sudah menemani saya sharing siang hari dalam 2 minggu terakhir. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Semoga mempermudah juga pada saat PKL dan nanti bekerja, mungkin ada yang tertarik bekerja di rumah sakit. Pada intinya sih, critical thinking itu memang sangat diperlukan bagi kita sebagai nutritionist dietitian dalam melakukan asuhan gizi ke pasien, sehingga hasil yang kita berikan kepada pasien itu memang sesuai dengan kebutuhan, dan yang penting lagi memang nyambung gitu ya dengan apa yang dialami oleh pasien. Seperti itu kurang lebih. Saya mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian, mungkin ada bahasa yang jelimet, yang nggak dimengerti. Nanti PowerPoint atau filenya saya share ke Bu Antik ya, teman-teman. Begitu kurang lebihnya. Eh, Ibu, mungkin sebelum penutupan di sesi dokumentasi dulu kali ya? Boleh nanti kalau ada yang dokumentasi saya juga mau ya nanti di-share kalau gitu. Saya ini dulu ya, teman-teman jangan ada yang keluar masuk dulu, mau saya screenshot dulu list partisipannya ya. Sebentar. Oke, ini 44 orang ya. Boleh? Ada yang mau dokumentasi? Ya, mungkin teman-teman boleh on-cam dulu sebentar ya buat dokumentasi. Izin SS ya. Slide pertama. Slide kedua. Terima kasih. Makasih ya semuanya. Sampai jumpa di RCM. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liv ya.